Nah, teman yang ada di belakangnya si gadis ini tuh ngeliat kalau si cewek ini tuh kayak belok ke semak-semak, dan diteriakinya pun dia nggak nggak ngegubris gitu loh, kayak misalkan dipanggil-panggil Nur, Nur sini Nur, tapi dia nggak ngegubris gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Dwi Widianti di channel Garasi Kisah. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri, yaitu tentang seputar pendaki gunung yang berada di Indonesia. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari Garasi Kisah. Oke, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Yang pertama adalah Gunung Semeru. Mungkin Gunung Semeru sudah tidak asing lagi di telinga kalian ya. Gunung Semeru ini dengan ketinggian 3.676 meter. Gunung Semeru berada di dua kabupaten, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Gunung ini juga masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang salah satu gunung tertinggi di Jawa. Namun dari ketinggiannya tersebut, Gunung Semeru juga nggak sedikit makan korban. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ada 5 pemuda pendaki Gunung Semeru. Nah, terus ketika mereka berlima ini sudah mulai mendaki, tiba-tiba di perjalanan mereka bertemu dengan salah seorang wanita. Dan salah satu dari anggota kelima tersebut ini menanyakan sama si wanita, "Hei, kamu mendaki gunung sama siapa? Kok nggak kelihatan ada temennya?" Nah, kemudian si ceweknya ini menjawab si pertanyaan yang tadi. "Ya, aku mendaki gunung sendirian." Karena si wanita ini mendaki gunung sendirian, akhirnya para kelima anggota pendaki gunung tersebut pun mengajak wanita tersebut untuk bergabung mendaki bersama, kayak gitu. Nah, karena wanita ini tuh sangat ramah dan mudah bergaul, akhirnya dengan mudahnya mereka cepat akrab dengan si wanita tersebut. Ketika mereka melakukan perjalanan, hari pun sudah mulai sore dan menjelang malam. Akhirnya mereka memutuskan untuk berkemah di dekat posko. Setelah malam tiba, mereka tertidur lelap, namun ada salah satu penjaga yang memang membawa anjing. Jadi memang salah satu anggota itu tidak tidur semua. Jadi kalau misalkan naik gunung itu, pasti ada yang jaga salah satunya, kayak gitu. Nah, kemudian si penjaga anjing ini, dia melihat si wanita ini keluar dari tenda, guys. Nah, ketika si pembawa anjing ini melihat si wanita keluar, dia pun kayak ngikutin gitu sih, si cewek ini berjalan menuju arah hutan gitu. Nah, akhirnya si cowok ini pun ngikutin, namun udah nggak kelihatan jejaknya lagi. Nah, karena hari sudah malam, akhirnya dia pun memutuskan buat balik ke penginapan itu. Nah, setelah balik ke penginapan, si pemuda yang bawa anjing ini membangunkan semua temannya, membangunkan teman-temannya, dibangun, "Hei, bangun, cepetan, itu ceweknya mau pergi kemana?" Kayak gitu kan. Terus akhirnya si teman-temannya dia pun mulai bangun semua, dan mereka pun mencari nih guys. Di tengah malam mereka mencari kemana ya perginya ya, kira-kira kok udah nggak kelihatan gitu kan. Nah, akhirnya mereka pun menyerah karena hari pun sudah malam, karena nggak ada pencahayaan di situ kan. Akhirnya mereka memutuskan buat melanjutkan tidurnya. Nah, setelah pagi harinya mereka coba mencari si wanita itu. Nah, pencarian tersebut itu dibagi 2 kelompok nih. Dan salah satu kelompok tersebut itu mencari ke bibir jurang Semeru, guys. Nah, akhirnya salah satu dari anggota tersebut pun kayak ngelihat, "Loh, itu kan ranselnya si cewek itu," gitu loh. Nah, akhirnya mereka pun, "Wah, iya betul." Akhirnya mereka pun memutuskan buat turun ke jurang tersebut karena melihat ranselnya si cewek itu. Nah, ketika mereka turun, kalian tahu nggak apa yang mereka lihat? Mereka melihat sebuah jasad bersama dengan tas ranselnya. Akhirnya mereka pun menunggu satu kelompok lagi. Dan kemudian mereka membawa jasad itu ke posko terdekat. Dan kemudian salah satu dari anggota pun melaporkan ke tim SAR atas penemuannya tersebut. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keterangan dari SIMTAR itu sangat mengejutkan, guys. Dan tim SAR itu bilang kalau jasad si wanita ini itu sebenarnya sudah hilang selama 1 bulan. Dan baru ditemuin ya karena mereka gitu. Nah, menurut kalian gimana tuh? Kalau menurut aku sih intinya nih ya, berarti yang punya jasad ini tuh kayak minta pertolongan gitu ke mereka buat nemuin jasadnya ini loh, kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana guys? Jangan lupa ya tuliskan di kolom komentar.
Yang kedua ada Gunung Argapura. Gunung tersebut merupakan salah satu gunung yang terletak di Jawa Timur, dan Gunung Argapura ini merupakan salah satu gunung yang terkenal dengan noni Belanda. Dan di sini saya akan membacakan sebuah cerita dari pengalaman salah satu pendaki yang kebetulan merupakan mahasiswi pecinta alam dari Jember. Dia dan timnya mengeksplorasi gunung ini sejak pagi. Kemudian mereka pun beristirahat nih di Bunga Edelweiss. Wanita ini tuh sebetulnya sudah diingatkan oleh masyarakat setempat agar tidak memetik bunga sembarangan kayak gitu. Nah, karena tahu sendirilah naluri wanita kan kalau misalkan melihat kayak bunganya, wow, bunganya bagus banget gitu kan, kita kan rasanya pengen metik gitu ya kan. Nah, sama kayak si pendaki gunung ini. Jadi kayak lihat bunganya kok bagus-bagus banget, rasanya kita penasaran dong ya kan, pengen metik. Nah, akhirnya setelah si cewek ini sudah puas metik bunga, terus buat apa namanya, kayak buat mainan-mainan gitu, akhirnya si cewek ini tuh sudah tuh melanjutkan perjalanan lagi. Setelah gadis ini sudah puas main-main dengan bunga tersebut, 1 jam kemudian nih mereka kan melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak. Nah, teman yang ada di belakangnya si gadis ini tuh ngeliat kalau si cewek ini tuh kayak belok ke semak-semak, dan diteriakinya pun dia nggak nggak ngegubris gitu loh, kayak misalkan dipanggil-panggil Nur, Nur sini Nur, tapi dia nggak ngegubris gitu loh guys. Terus akhirnya teman-teman si gadis ini pun sampai kehilangan jejaknya si Nur ini gitu. Nah, karena hari sudah malam, akhirnya teman-teman si cewek ini pun memutuskan untuk berkemah. Nah, keesokan harinya, di pagi harinya, teman-teman pun melanjutkan pencarian ke si gadis ini. Dan ketika si teman-temannya mencari gadis ini pun, ternyata gadis ini, kalian tahu nggak berada di mana? Gadis ini ditemukan di jalur Belanda yang menuju ke semak-semak guys. Akhirnya gadis ini pun ditemukan dengan keadaan lemas dan syok berat kayak gitu. Nah, setelah sadar, gadis ini pun bercerita kalau dia tadi itu digandeng sama wanita pirang, berambut pirang, yang tampak cantik banget kayak orang bule-bule gitu sih. Terus gadis ini tuh kayak diajak ke sebuah komplek atau perumahan orang-orang Belanda gitu guys. Nah, terus si cewek ini tuh kayak dikasih pesan atau peringatan kalau misalkan mau naik gunung itu harus hati-hati, harus mawas diri kayak gitu, dari segi ucapan, perbuatan kayak gitu guys. Jadi menurut aku pun ya nggak ada salahnya ya noni Belanda ini kasih masukan seperti itu buat pelajaran kalian semua nih para pendaki gunung. Sebelum kalian mendaki gunung ataupun kalian sedang mendaki gunung, tolong kalian semua jaga ucapan, perilaku kayak gitu. Karena kan di setiap tempat itu kan memiliki ada penghuninya masing-masing gitu loh. Kalian nggak bisa sembarangan seenaknya sendiri aja gitu guys. Oke, yang ketiga ada Gunung Merbabu. Gunung Merbabu merupakan gunung dengan ketinggian 3.145 meter. Gunung Merbabu sendiri terbagi dalam 3 wilayah. Lereng barat ada di Kabupaten Magelang, kemudian lereng timur masuk berada di Kabupaten Boyolali, sementara lereng utara berada di Kabupaten Salatiga dan Semarang. Terdapat pula 4 pendakian jalur dari Gunung Merbabu tersebut, yakni jalur Kopeng Tekelan, jalur Wekas, dan jalur Kupeng Cantel. Nah, kejadian ini tuh dialami oleh salah satu pendaki gunung. Dia bersama dengan 6 temannya melalui jalur pendakian Kopeng Tekelan. Karena si pendaki gunung ini sudah merasa hafal dengan jalur tersebut, maka mereka pun langsung melakukan ekspedisi Gunung Merbabu tersebut. Nah, ketika baru sampai di posko 1, si salah satu dari anggota pendaki gunung ini kayak, aduh aku mau foto-foto dulu deh gitu kan. Setelah mereka melakukan foto-foto, salah satu dari anggota ini tuh kayak, ntar dulu deh, aku masih pengen foto-foto gitu guys, kayaknya di sini pemandangannya bagus banget gitu kan. Akhirnya timnya ini pun kayak, aku mau melanjutkan perjalanan lagi soalnya kan kita masih panjang dan masih di posko 1 kayak gitu kan. Akhirnya dia pun bilang kalau yaudah kalian duluan aja deh, aku mau masih pengen foto-foto di sini kayak gitu kan. Akhirnya si teman dari, sebut saja lah ya namanya Udin, akhirnya teman dari Udin ini pun meninggalkan si Udin sendirian di posko 1 tuh. Nah, ketika temannya sudah melanjutkan perjalanan ke puncak, si Udin ini baru sadar nih kalau dia sudah terlalu lama ditinggal sama temannya gitu kan. Akhirnya dia pun melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak. Nah, ketika baru setengah perjalanan, si Udin ini kayak ketemu cewek cantik guys. Di gunung banyak banget ya cewek cantiknya. Nah, setelah si Udin ini ketemu sama pendaki si wanita, si Udin pun memutuskan buat jalan bareng nih sama si cewek ini. Ngobrol keenakan, keasyikan.
Akhirnya hari pun sudah malam, dan Udin sama cewek ini pun kayak memutuskan buat bertenda atau berkemah di malam hari tersebut. Nah, keesokan harinya nih, ketika Udin tidur terlelap, bangun pagi-paginya Udin itu kayak baru sadar kalau si Udin ini ternyata tidur di tepi tebing, guys. Jadi pas dia bangun itu udah nggak ada tuh ceweknya. Tapi tiba-tiba dia sadarnya tuh, loh kok aku kok di pinggir tebing gitu loh. Nah akhirnya dia pun melihat ransel si cewek itu masih ada di situ, dia pun langsung membawanya. Nah, ketika dia bawa ranselnya, dia pun sampai di puncak dan bertemu sama teman-temannya yang tadi itu, temannya si Udin. Dan si Udin pun nanya nih ke teman-temannya, guys, tadi ada cewek nggak sih sampai ke puncak kayak gitu kan? Terus teman-temannya pun bilang kalau, loh, nggak ada kok, nggak ada orang siapa-siapa yang sampai di puncak selain kita, Din, kayak gitu kan. Nah, Udin pun terheran nih, loh, kok bisa nggak ada si cewek yang tadi mendaki bareng sama aku tuh kemana ya perginya ya kayak gitu kan. Akhirnya setelah setelah pencarian lama mereka pun memutuskan buat turun gunung nih guys. Setelah turun gunung, karena di ransel cewek tersebut ada alamat dan nama, akhirnya si tim ini pun memutuskan buat cari keluarga si cewek tersebut. Setelah mereka turun, mereka pulang dan menemukan menemukan alamat si cewek tersebut. Tiba-tiba orang tuanya tuh kayak nangis gitu loh guys, menangis histeris karena ternyata nih guys, faktanya pemilik ransel tersebut itu dia kayak udah meninggal selama 3 tahun lamanya. Wow, sangat terkejut kan? Dan akhirnya mereka pun dibawa ke pemakaman si cewek tersebut. Kayak gitulah ceritanya guys. Kalau pengalaman kalian gimana nih selama mendaki gunung? Jangan lupa ya tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa bagikan video ini di halaman sosial media kalian. Saya Dwi Yudianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.